नो बैट बोला मेरी बहन आ जाए तब चुराने जाए कोई तो तू बात क्यों नहीं कर रहा? Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Nisapki dari Palangkaraya, Putu-Putu dari Bali, Moh Azwan dari Malaysia, Ana Nur Habibah dari NTB, Noliana dari NTB, Adit Mahesa dari Bima, Sinta Yasi dari Kalimantan Tengah, Bang Reza dari Banjarmasin, Hadian dari Ranceke, Yusuf dari Maluku, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ramaya Fastafaya. Bagaimana kisah keseruannya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria di dalam penjara yang akan dibebaskan besok. Ia bernama Ragu. Ragu selalu menolak untuk dijenguk selama di dalam penjara. Sipir pun merasa aneh dan mencoba menanyakan hal tersebut kepada Ragu. Kemudian Ragu pun bercerita tentang kisah hidup yang sebelum ia di penjara. Scene langsung berganti. Di sana terdapat Ragu, ibu dan juga adiknya yang sedang berusaha mencari ayahnya ke sebuah kota Mumbai. Sesampainya di sana, dengan segala cara dan usaha bersama ibunya, Ragu terus mencari keberadaan ayahnya tersebut. Hingga pada akhirnya Rama bersama adik dan ibunya bertemu dengan ayahnya. Mereka sangat terkejut ketika tahu ayahnya itu sudah menikah lagi dengan seorang janda kaya raya. Ia pun kemudian langsung mengusir Rama, ibu dan juga adiknya. Tak lupa ia juga memberikan segepok uang kepada ibu Ragu agar mereka pergi darinya. Melihat sikap suami ibu Ragu dengan rasa kecewa pun langsung melemparkan uang tersebut dan memutuskan untuk pulang bersama anak-anaknya. Sepanjang perjalanan, ibu Ragu hanya menangis dan tanpa disadari ibunya tersebut telah meninggal dunia. Namun untung saja ada penjaga stasiun kereta yang baik hati dan membantu Ragu mengurusi jasad ibunya. Setelah acara pemakaman selesai, datanglah seorang rentenir yang marah-marah dan ia mengatakan bahwa tanah yang menjadi makam ibunya itu sudah ayahnya jual kepada dirinya. Lalu dengan tega ia mengusir Rama dan menyuruhnya untuk memindahkan makam ibunya tersebut. Mendengar itu, Ragu langsung memohon kepada sang rentenir agar tidak mengusir dia, adik dan juga ibunya. Ragu pun kemudian berjanji akan mengembalikan semua uang yang rentenir gunakan untuk membeli tanah tersebut. Penjaga stasiun juga berkata bahwa ia akan menjadi jaminan dan membantunya. Dan dengan perasaan yang kesal, rentenir itu kemudian memberikan sebuah kesempatan kepada Ragu. Lalu langsung pergi begitu saja meninggalkan mereka. Ragu yang masih bocil terpaksa harus bekerja keras. Untuk kebutuhan hidupnya juga sang adiknya yang masih bayi bernama Sari. Ragu sangat menyayangi adiknya, bahkan saat sedang mengembala sapi sembari menggendong adiknya itu, semua Ragu lakukan untuk membayar uang kepada rentenir sesuai dengan janjinya. Beberapa tahun pun berlalu. Sari tumbuh besar bersama Ragu dan seekor kuda yang sangat Sari sayangi. Namun pada suatu hari kuda tersebut mati dan hal itu kemudian membuat Sari sangat sedih dan menangis. Melihat Sari yang menangis, Ragu kemudian mencoba menenangkannya dan Ragu langsung mencarikan sebuah kuda yang terbuat dari kayu, kemudian memberikannya kepada Sari. Tak terasa, Sari pun sekarang telah bersekolah dan Sari memiliki teman yang bernama Lali. Lali merupakan anak orang yang sangat kaya raya. चिंता मत करो रघु, तुम्हारी बहन फर्स्ट क्लास से पास होगी. सब याद है ना? Scene kemudian selanjutnya berganti ke kota-kota London, di mana di sana terlihat para remaja yang sedang merayakan sebuah pesta dan salah satu di antaranya adalah Ram. Ram merupakan anak dari keluarga kaya raya di London tersebut. Melihat kelakuan anaknya tersebut membuat ibu Ram yang bernama Janiki marah karena ibunya mengatakan bahwa Prakas yang tak lain adalah ayahnya Ram selalu memanjakan anaknya tersebut. Tak berselang lama, keponakan mereka dari India menelpon dan memberitahukan bahwa ia akan segera menikah. Mendengar hal itu, kemudian Ram pun merasa bahagia dan mengatakan bahwa ia akan datang ke acara pernikahan tersebut dan berniat membawa Ram. Singkat cerita,
Janiki dan juga Ram berangkat ke India, akan tetapi ayahnya tidak ikut karena ia memiliki sebuah urusan yang tidak bisa ia tinggalkan. Ram pun kemudian merengek sedih karena ia akan berpisah dengan ayahnya. Sementara itu, Lali sedang membujuk Ragu agar mengizinkan Sari tinggal bersamanya sampai acara pernikahan Lali selesai. Ragu memberikan izin karena Ragu sudah menganggap Lali sebagai adiknya sendiri, sebab Lali juga merupakan sahabat Sari. Akhirnya, Ram bersama ibunya pun sampai di India. Sampainya di sana, Ram menyapa semua orang di sana dengan cara yang berbeda dan sedikit menjengkelkan. Dan Ram pun kemudian memeluk Lali karena ia sudah lama tidak bertemu. Namun sayangnya Ram salah orang dan dia malah memeluk Sari. Sari pun kaget dan marah. Akan tetapi Ram kemudian menganggap hal tersebut sepele karena menurut kebudayaannya di London hal itu sebuah hal yang sangat biasa. Sari yang kesal terhadap sikap Ram yang kurang sopan terus mengomel dan menyalahkan orang tua Ram yang tidak bisa mendidik anaknya. Tanpa disadari, omelannya itu didengar oleh ibunya Ram yang berada tepat di samping Sari. Lalu Sari pun kemudian tersadar dan dengan malu ia pergi dari sana. Lalu scene kemudian berganti pada suatu pagi datangnya rekan bisnis ayah Lali yang bernama Jaya beserta anaknya yang bernama Dolly. Mereka pun disambut dengan sangat hangat oleh keluarga Lali. Jaya yang mengetahui bahwa ayah Lali memiliki keponakan dari London yaitu Ram, berniat untuk menjodohkannya dengan anaknya Dolly. Pada saat pertama kali Dolly melihat Ram, ia pun kemudian merasa bahwa itu adalah cinta pertamanya terhadap Ram karena ketampanannya dan langsung menggoda Ram. Akan tetapi hal itu kemudian malah membuat Ram ilfil dan merasa jijik. Margo. Singkat cerita, saat kumpulan keluarga, Dolly mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan yang tidak kalah jauh dengan Ram dan ia juga berkata bahwa jika dirinya itu pantas bersanding dengan Ram. Lalu Dolly pun bertanya kepada setiap orang yang berada di sana tentang semua kekayaannya terutama kepada Sari. Sari yang mendapat pertanyaan tersebut dengan rendah hati menjawab bahwa ia adalah gadis desa yang tidak memiliki apa-apa, namun ia berkata bahwa ia memiliki seorang kakak yang sangat berharga di hidupnya dan terus menjaganya sampai sekarang. Mendengar jawaban Sari, Ram merasa kagum terhadap kerendahan hatinya dan pada saat itu benih cinta pun kemudian tumbuh di hatinya Ram. Pada keesokan harinya, di pesta acara lamaran Lali, Jaya memberikan Janiki hadiah yaitu sebuah kalung emas. Hal itu Jaya lakukan agar Janiki mau merestui Ram anaknya dengan Dolly. Di lain sisi, memperlihatkan Ram yang sedang memandangi Sari karena penampilannya pada saat acara tersebut sangatlah memukau dan membuat Ram semakin jatuh cinta kepada dirinya. Melihat hal tersebut membuat Ram tak bisa diam. Ram kemudian pun ikut memeriahkan acara tersebut dengan ikut bernyanyi dan menari. Pada saat acara berlangsung datanglah mantan Lali yang berniat meminta uang kepadanya. Lali yang merasa takut, ia pun kemudian menceritakan semua itu kepada Lali dan Ram. Saat itu di sebuah acara ulang tahun mantannya itu pernah sengaja membuatnya mabuk dan tanpa Lali sadari mantannya itu menciumnya dan merekamnya. Ia mengancam jika Lali tidak memberikan uang ia akan membocorkan video itu ke media sosial. Lali sangat takut jika mantannya menyebarkan aibnya. Sari dan Ram yang mendengar semua itu sangat kasihan kepada Lali dan berniat membantu Lali dengan cara mencuri HP juga laptop milik mantannya itu secara diam-diam. Namun sayangnya, hal tersebut kemudian diketahui oleh mantan Lali dan langsung menghadang mereka berdua. Tanpa rasa takut, Ram pun kemudian langsung menghajar mantan Lali itu hingga babak belur. Sari yang melihat perjuangan Ram untuk membantu Lali merasa kagum dan pada akhirnya benih cinta pun tumbuh di hati Sari, membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Lali yang bahagia ketika mengetahui bahwa Ram dan Sari telah berhasil mencuri HP dan juga laptop yang berisikan video aibnya, ia sangat berterima kasih kepada Ram dan Sari. Lali sangat kagum terhadap perjuangan mereka untuk membantunya. Namun tidak berhenti di situ. Pada keesokan harinya, Dolly, Ram, dan Sari dan teman-teman lainnya memainkan sebuah permainan bola dan kemudian dengan sengaja Dolly melemparkan bola tersebut ke arah kamar Sari. Lalu Dolly pun meminta izin untuk memasuki kamar Sari dengan alasan untuk mengambil bola tersebut. Akan tetapi, kenyataannya Dolly malah menghancurkan ukiran kuda milik Sari. Semua itu sengaja Dolly lakukan karena Dolly merasa cemburu terhadap kedekatan Sari dengan Ram. Lalu, Dolly pun turun dan memberitahu kepada Sari bahwa bola tersebut mengenai barang miliknya dan Dolly meminta maaf kepada Sari. Mendengar itu, Sari pun langsung berlari ke kamarnya dan sesampainya di sana,
Sari langsung menangis karena ia melihat ukiran kuda yang diberikan oleh kakaknya itu telah hancur. Ram yang tidak tega melihat Sari menangis, ia pun kemudian berniat untuk memperbaiki ukiran kuda tersebut. Lalu pada malam harinya, Ram memberikan kejutan yaitu sebuah ukiran kuda milik Sari yang ia perbaiki dan ia hias seperti kuda penari. Sari yang melihatnya pun merasa sangat senang dan mereka pun semakin dekat. Lalu ia mengetahui kedekatan mereka pun hanya tersenyum dan ikut senang. Singkat cerita, acara pernikahan Loli pun segera dilangsungkan. Kemudian scene berganti memperlihatkan Ragu yang sedang bersiap-siap pergi untuk mendatangi acara pernikahan Lali. Sementara itu pada saat acara tersebut, Ram pun kemudian mencoba untuk mencium Sari. Akan tetapi tanpa sengaja, Sari menamparnya karena Sari tidak terbiasa dengan hal tersebut. Ram yang menerima tamparan tersebut merasa kecewa karena kedua orang tuanya pun belum pernah memukulnya. Lalu Sari pun meminta maaf kepada Ram dan memohon Ram agar memaafkannya. Sari pun kemudian menjelaskan bahwa Sari melakukan itu secara tidak sengaja. Melihat permohonan maaf Sari sangatlah tulus, Ram pun kemudian merasa tersentuh dan memaafkan Sari. Lalu Ram berpikir dan merasa bahwa dirinya lah yang kurang sopan terhadap Sari dan pada akhirnya mereka pun kemudian berpelukan. Dolly yang melihat kejadian tersebut merasa marah dan sangat cemburu. Dolly tidak suka jika Sari terus dekat dengan Ram. Lalu ia kemudian mengancam orang tuanya jika Ram tidak bersamanya, ia akan kemudian bunuh diri saja. Mendengar hal tersebut, Jaya yang tidak mau melihat putrinya bersedih pun dengan sengaja memprovokasi Janiki dan mengatakan bahwa Sari itu hanya seorang gadis desa yang menginginkan harta milik keluarga Ram. Janiki yang terprovokasi pun langsung membuat rencana dengan cara menyuruh Ram untuk pergi membelikannya sebuah perhiasan. Kemudian dengan sengaja menuduh Sari di depan semua orang dan mengatakan bahwa Sari adalah gadis desa yang tidak tahu diri karena berani mendekati Ram tanpa berkaca terlebih dahulu siapa dirinya. Loli yang mengetahui hal tersebut pun langsung menghampirinya dan Loli pun menjelaskan kepada semuanya bahwa Sari adalah orang yang baik, tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Akan tetapi ayahnya langsung menarik Lali pergi dari sana. Ragu yang baru saja sampai melihat adiknya menangis dan berpikir bahwa adiknya menangis karena sangat merindukan dirinya. Dan dengan hangat, Ragu pun menyapa dan memberikan sebuah hadiah kepada Sari. Namun, Jaya langsung merebutnya dan menginjak-injak hadiah tersebut. Dengan marah, Ragu pun mencoba untuk menghajar Jaya, tetapi ditahan oleh Sari. Melihat hal tersebut, ibunya Ram pun mengatakan kepada Ragu bahwa mereka hanya orang desa dan petani miskin yang tidak pantas untuk tinggal di sini. Mendengar perkataan Ibu Ram membuat Ragu semakin kecewa dan dia langsung mengajak Sari pergi dari sana karena dia tidak mau membuat keributan di acara pernikahan Lali. Lalu setelah itu Lali memberitahukan kepada Ram bahwa Sari sengaja meninggalkan sebuah barang miliknya untuk Ram. Tanpa menunggu waktu lama, Ram pun kemudian langsung mendatangi kamar Sari dan melihat bahwa di sana terdapat ukiran kuda milik Sari yang telah ia hias dan Ram pun berniat untuk mengembalikan kuda tersebut sambil membuktikan kepada Sari bahwa ia benar-benar mencintainya. Setelah acara hajatan selesai, Ibu Ram mengajak untuk pulang ke London, tetapi Ram malah kabur dan menemui Sari untuk membuktikan cintanya. Ibunya yang mengetahui bahwa anaknya itu telah hilang merasa gelisah dan khawatir karena Ram merupakan anak sematawayang dari mereka. Ternyata selama ini Sari juga jatuh cinta pada Ram. Sari terus memikirkan Ram. Ia menceritakannya kepada Madu, teman Sari di desa. Lalu Madu pun kemudian menyarankan agar Sari melupakan Ram, agar dirinya tidak terlalu memikirkan Ram. Sari yang bingung harus apa, ia pun kemudian memutuskan untuk berziarah ke makam ibunya. Dan dengan sangat terkejut saat Sari mengetahui bahwa di sana terdapat Ram yang sedang menunggunya. Ram hanya tersenyum dan meminta izin kepada Ragu agar ia bisa berbicara empat mata bersama adiknya. Ragu yang tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, kemudian pun memberikan izin kepada Ram untuk berbicara empat mata dengan adiknya. Setelah mendengar penjelasan Ram membuat Ragu sangat marah dengan emosi. Ia kemudian mengusir Ram dari rumahnya karena Ragu tidak sudi jika adiknya bersanding dengan orang kaya yang sombong seperti Ram. Tetapi Ram harus memohon kepada Ragu agar ia memberikan kesempatan kepada dirinya dan Ram akan membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai adiknya Sari. Akan tetapi dengan bersikuku, Ragu menolak dan tetap mengusir Ram. Kemudian ayah angkat Ragu yang tak lain adalah penjaga stasiun itu pun kemudian memberitahukan kepada Ragu agar ia mau memberikan Ram kesempatan karena dulu ia juga sempat diberi kesempatan dan berharap Ragu juga dapat melakukan hal tersebut kepada orang lain. Dengan berat hati, Ragu pun akhirnya memberikan Ram kesempatan. Tetapi dengan beberapa syarat yaitu Ram harus bisa mengurus semua peternakan miliknya dan menjadi seorang petani seperti dirinya.
dan juga hasil panennya tersebut harus jauh lebih banyak dengan hasil panen miliknya. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi Ram pun kemudian langsung menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Raghu. Lalu kemudian Sima yang merupakan asisten Raghu pun memberitahukan Ram tempatnya tidur. Tanpa merasa keberatan, Ram pun menerimanya dan ia tidur bersama sapi-sapi tersebut. Malam pun berganti pagi, Ram yang masih tertidur disiram oleh Sima. Karena itu waktunya Ram memulai semua kegiatan yang telah ia sanggupi sebelumnya. Dengan sengaja, pada hari itu pun Sima membuat Ram sangat kelelahan dan mengerjai Ram agar Ram menyerah, lalu pulang ke negaranya. Tapi Ram yang pantang menyerah tetap melakukan semuanya walaupun ia sangat merasa kelelahan. Hari yang sangat melelahkan itu pun kemudian berakhir dan pada saat makan malam, Ram berteriak karena makanan yang ia makan itu sangatlah pedas. Namun Ram tetap memakan makanan tersebut untuk mendapatkan izin dari Raghu. Melihat pengorbanan Ram terhadapnya, Sari pun merasa terharu dan Sari memberikan sebuah ciuman untuk Ram agar Ram merasa tenang dan terus bersemangat. Hari-hari pun kemudian berlalu dan sekarang Ram mulai terbiasa dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ia pun kemudian sangat menikmati pekerjaannya tersebut dan tidak merasa terbebani sedikit pun. Di saat semuanya tenang, ayah Ram datang dan menemui Sari dan memarahinya karena terpikir bahwa ia telah menghasut Ram untuk ikut bersamanya. Tidak lupa pula, ia juga memarahi Raghu karena berani membuat anak sematawayang tersebut menderita. Sementara itu Jaya terus memprovokasi Prakas dan menyuruhnya untuk melaporkan semua ini ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan dan pencurian. Mendengar ucapan tersebut membuat Raghu sangat marah dan mengancam mereka untuk menjaga ucapannya jika ingin nyawanya selamat. Prakas yang tidak terlalu peduli dengan ancaman Raghu, ia pun kemudian langsung pergi menemui Ram dan melihat anak sematawayangnya tersebut dengan sangat prihatin. Lalu Prakas mengajak Ram untuk pulang. Akan tetapi Ram menolaknya dan ia memilih untuk tinggal di sini menjadi seorang petani dan pengembala sapi. Mendengar jawaban anak tersebut, Prakas pun merasa keheranan sekaligus bangga karena sekarang Ram telah menjadi anak yang mandiri, tidak manja dan tidak mengandalkan orang tuanya lagi. Kemudian pada saat makan siang, Prakas melihat Ram yang terlihat menikmati makanannya dan Prakas pun meminta sedikit makanan tersebut kepada Ram karena sepertinya enak. Namun pada suapan pertama Prakas langsung berteriak karena makanan tersebut sangatlah pedas. Lalu ia berkata kepada Ram mengapa dia memakan makanan tersebut. Bukankah itu membuatnya menderita? Dengan nada tenang Ram menjawab bahwa semua itu menggunakan kekuatan cinta. Membuat Prakas pun terdiam. Ia sangat mengerti dan ia tersadar bahwa selama ini ia telah salah menilai Sari. Kemudian ia pun menemui Sari dan meminta maaf kepada Sari atas perlakuannya selama ini. Tak hanya itu, ia juga merestui hubungan mereka berdua. Mendengar hal tersebut membuat Sari merasa bahagia dan Ram semakin semangat bekerja berkat dukungan ayahnya tersebut. Ayah angkat Sari pun kemudian memberikan sebuah buku pertanian kepada Ram agar Ram mendapatkan hasil tani yang melimpah. Kemudian pada suatu malam ada anak kepala desa yang ingin menggagalkan panennya Ram karena anak kepala desa tersebut menyukai Sari. Ia tak terima jika ada orang yang mendekati calon istrinya. Malam itu pun ia berniat menghancurkan tanaman Ram. Akan tetapi ia malah tak sengaja menjatuhkan obornya. Hal itu membuatnya diseruduk oleh domba karena domba sangat menyukai cahaya tersebut dan membuat anak kepala desa itu terjatuh. Dan obor itu tak sengaja membakar kainnya. Dengan cepat api pun menyebar ke kandang sapi milik Rama yang kebetulan angin pada malam itu cukup kuat. Dan dengan cepat Raghu, Ram dan semuanya bergegas melepaskan ternak-ternak mereka. Setelah merasa semua ternak sudah lepas, Ram kembali memasuki kobaran api tersebut hanya untuk mengambil kotak yang berisikan ukiran kuda milik Sari yang diberikan kepadanya. Melihat pengorbanan Ram, Raghu pun seketika terdiam dan juga merasa kagum akan perjuangan Ram terhadap adiknya tersebut. Setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan Ram dan Sari yang duduk di sebuah taman bunga. Di sana, Ram mengatakan kepada Sari bahwa jika dia menang, dia akan tinggal bersama Sari dan tidak akan kembali ke negaranya. Secara diam-diam, Raghu pun kemudian mendengar apa yang Ram ucapkan tersebut. Dan lagi-lagi Raghu merasa bahwa Ram benar-benar mencintai adiknya dan ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di suatu sisi, ibunya Ram meminta pertolongan kepada Jaya agar ia bisa membantunya untuk membuat Ram pulang dan dengan senang hati, Jaya pun mau membantunya. Jaya memerintahkan kepada preman di sana untuk bekerja sama memindahkan hasil panen milik Ram ke panen milik Raghu. Sebelum hari perhitungan panen itu dimulai, hal itu mereka lakukan agar Ram kalah dan Raghu mengusir Ram dari desa tersebut.
Namun ternyata saat subuh sebelum perhitungan panen itu dimulai, Ragu telah memindahkan beberapa hasil panen miliknya ke tumpukan hasil panen milik Ram. Karena Ragu tersadar bahwa rasa cinta yang dimiliki Ram terhadap adiknya itu bukan main-main. Dan Ram pantas mendapatkannya atas semua hal yang telah ia lalui selama ini. Dan benar saja bahwa hasil panen tersebut dimenangkan oleh Ram. Kemudian dengan gembiranya, Ram berlari menuju rumah Sari untuk memberitahukan hal tersebut. Sari yang mendengar teriakan Ram pun kemudian keluar dan hendak menghampiri Ram. Namun pada saat ia akan menghampiri Ram, ia dihadang oleh sebuah mobil dan langsung menculiknya. Melihat hal itu, Ram pun kemudian mencoba untuk melawan para penculik itu. Akan tetapi bukanlah tandingan Ram. Akan tetapi Ram tidak mau menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk mengejar mobil tersebut. Dan ternyata dalang dari penculikan tersebut adalah kepala desa Jaya dan juga para preman yang telah disewa oleh Jaya. Ragu yang baru pulang dari kuil pun sangat terkejut pada saat melihat Sima yang tengah terluka parah akibat para preman tadi. Ragu juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sima. Sima pun menjelaskan semuanya kepada Ragu. Setelah mendengar hal itu, Ragu pun kemudian langsung pergi mengikuti arah mobil yang membawa Sari. Kemudian Sin berganti memperlihatkan kepala desa yang terus memaksa Sari agar Sari mau menikah dengan anaknya. Tak berselang lama, anak kepala desa tersebut keluar dari mobil, berjalan mendekati Sari dan hendak memakaikan kalung suci kepada Sari. Beruntungnya, Madu datang dan dia mengalihkan perhatiannya. Kemudian dia langsung mengajak Sari untuk kabur dari tempat tersebut. Melihat Sari dan Madu kabur, mereka pun kemudian saling kejar mengejar. Hingga pada akhirnya, Ram datang dan mulai menghajar mereka satu persatu. Akan tetapi, Ram merasa kewalahan karena lawannya cukup banyak. Tak berselang lama Ragu datang dan membantu Ram untuk menghabisi mereka semua. Ragu yang mendengar jeritan Sari pun langsung menghampiri sumber suara. Saat Rama akan membunuh anak kepala desa tersebut, Ram telah terlebih dahulu memenggal kepalanya dan anak kepala desa itu pun mati di tangan Ram. Kemudian Sin berganti memperlihatkan Ragu bersama polisi yang berada di awal film. Itu menjadi alasan Ragu mengapa dia dipenjara, karena ia sengaja menggantikan Ram dan mengaku sebagai pembunuh. Karena ia tidak mau Ram mengalami hukuman, Ragu kemudian menginginkan Ram dengan adiknya tersebut untuk hidup bahagia. Ragu pun mengatakan bahwa ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan adiknya. Dan pada keesokan harinya di mana Ragu akan dibebaskan dari penjara, Ragu dijemput oleh Santos dan adiknya. Juga ayah angkatnya mengatakan bahwa Ram dan Sari telah menunda pernikahan mereka hingga Ragu dibebaskan. Mendengar pernyataan dari ayah angkat tersebut membuat Ragu bahagia. Ia sangat bangga terhadap mereka dan Ragu pun langsung memeluk keduanya. Di saat yang bersamaan, ayah dan ibu Ram pun datang. Ibu Ram langsung menghampiri Ragu dan meminta maaf kepadanya atas semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap adiknya Sari dan juga dirinya. Dengan senang hati, Ragu pun kemudian memaafkannya. Lalu Ram dan Sari melakukan hajatan pernikahan yang sangat meriah. Dan ukiran kuda tersebut merupakan lambang cinta mereka. Hingga pada akhirnya, Ragu pun menjalankan kehidupan bahagianya dengan keluarga Ram. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.